Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tema 1, subtema 2, hewan sahabatku. Anak-anak, apakah kalian semua penyayang hewan? Apa saja sih manfaat yang diperoleh manusia dari hewan itu? Dan bagaimana cara hewan berkembang biak? Mari kita pelajari bersama-sama ya. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Contohnya, gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Anak-anak, tahukah kamu, luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi, lebih besar dibanding luas daratannya. Laut Indonesia memiliki potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya yaitu ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Dan tahukah kalian anak-anak, burung yang hidup di negara tetangga kita, yaitu burung takurdan, hidup di Malaysia. Hewan-hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Silahkan cari informasinya melalui buku ataupun internet ya. Perkembangbiakan pada hewan. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Cara hewan berkembang biak itu ada 3. Yang pertama ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama, ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contoh hewannya yaitu ayam, burung, penyu, dan lain-lain. Ciri-ciri hewan ovipar adalah 1. Daun telinga tidak terlihat. 2. Tidak memiliki puting susu dan kelenjar susu, sehingga tidak menyusui. Yang ketiga, embrio mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Yang keempat, sebagian besar berasal dari bangsa aves atau unggas dan reptil atau hewan melata, meskipun tidak semuanya bertelur. Selanjutnya, hewan vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan itu disebut dengan vivipar. Pada umumnya terjadi pada mamalia atau hewan menyusui, seperti sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. Ciri-ciri hewan vivipar adalah 1. Memiliki daun telinga. 2. Sebagian besar berasal dari bangsa mamalia. 3. Memiliki puting susu dan kelenjar susu, sehingga menyusui anaknya. Yang keempat, memiliki penutup tubuh berupa rambut. Yang kelima, ketika di dalam kandungan, embrio mendapatkan makanan langsung dari induknya melalui plasenta. Yang terakhir yaitu
ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan itu disebut dengan ovovivipar, seperti ikan pari, kadal, ikan gupi, dan lain-lain. Ciri-ciri hewan ovovivipar adalah 1. Telur berkembang di dalam tubuh sang induk. 2. Janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. 3. Saat mencapai usia matang, telur menetas dalam tubuh induk dan anak pun keluar dari dalam tubuh sang induk. Yang keempat, tidak menyusui. Tugas 2. Bagaimana perkembangbiakan hewan pada tabel berikut? Silakan kerjakan seperti contoh ustazah ya. Anak-anak, tahukah kalian patung termasuk seni karya berapa dimensi ya? Patung adalah seni paha dan ukiran berbentuk 3 dimensi yang biasanya menggunakan media batu dan kayu. Berdasarkan pembuatannya, fungsi seni patung dibedakan menjadi 6, yaitu patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, patung seni, dan patung kerajinan. Untuk membuat sebuah patung diperlukan teknik khusus. Teknik pembuatan patung ada 5, yaitu membentuk, merakit, memahat, membutsir, dan mencetak. Nah, agar kalian lebih paham lagi, silahkan dibuka buku tema 1 subtema 2 ya. Anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.